Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kembali kita melanjutkan belajar kita Qawaidul Fiqhiyah, ya, membahas tentang kaidah-kaidah fikih yang sangat penting untuk dipelajari bagi setiap muslim, yang mana pada pertemuan sebelum-sebelumnya telah kita kaji beberapa kaidah inti, ya, 5 kaidah besar. Kita telah mengkaji 3. Yang pertama yaitu ada al-umuru bimaqasidiha, segala perkara itu tergantung dengan niatnya. Kemudian yang kedua kita juga sudah belajar kaidah al-yaqinu la yazulu bisyakki. Ya. Keyakinan tidak bisa hilang atau dibatalkan hanya karena keraguan. Kemudian kaidah yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya. Kesukaran itu akan mendatangkan kemudahan. Kita sudah kaji 3 kaidah itu, contoh-contohnya, dalil-dalilnya, penerapannya, dan ya mustasnayatnya, ya, dan juga lain-lainnya. Dan di pertemuan kali ini kita akan mengkaji kaidah yang keempat, yaitu ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal. Ad-darar yaitu adalah segala bentuk bahaya, segala bentuk sesuatu yang merugikan, baik itu dari segi akhirat, ya, merugikan agama, ya, merugikan keikhlasan, ya, merugikan akhlak, ya, mengurangi akhlak dan moral, ataupun yang merugikan kehidupan duniawi kita, ya, maka itu semuanya harus dihilangkan. Ya. Ad-dararu yuzal, segala bentuk bahaya, maka itu harus dihilangkan atau diminimalisir, ya. Kalau bisa dihilangkan secara total, dihilangkan. Kalau tidak mampu, ya maka diminimalisir. Baik. Makna al-qaidah annahu yajibu daf'u ad-darari qabla wuqu'ihi wa in waqa'a fa inna asy-syari'ata ta'muru bi raf'ihi wa izalatihi. Itu bahwasannya wajib bagi kita untuk mencegah bahaya sebelum itu terjadi, ya. Jadi sebelum bahaya datang kita sudah mengambil tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi bencana itu. Ya. Misalnya kita, kalau ada orang, ya, ketika masih sehat maka dia mengambil langkah-langkah pencegahan supaya dia tidak sakit. Ya. Orang yang sehat maka dia menjaga pola hidupnya, pola tidurnya, ya, pola makannya, olahraganya, ya, fisik dan mental semua dia jaga secara seimbang, ya, supaya dia tidak jatuh sakit. Ya. Wa in waqa'a fa inna syari'ata ta'muru bi raf'ihi wa izalatihi. Dan seandainya bahaya itu sudah terjadi, maka syariat Islam meminta kita supaya menghilangkan, ya, atau mengangkatnya. Ya, jadi kalau ada orang yang sakit, maka syariat Islam meminta kita supaya dia berobat, ya, menghilangkan penyakit yang menimpanya, supaya dia bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang penting lainnya, ya, baik itu dari ibadah, muamalah ataupun yang lain. Ya. Jadi selain dari mencegah, kita juga diperintahkan untuk mengobati. Ya. Dan ini umum, baik itu dalam masalah ukhrawi yang berkaitan dengan agama Islam,
ataupun yang berkaitan dengan duniawi kita, maslahat-maslahat duniawi. Ya, segala bentuk bahaya wajib dihilangkan, dicegah ya sebelum ia datang kita cegah. Kalaupun sudah terjadi maka kita harus bisa untuk menghilangkannya. فهذه القاعدة تمنع الإضرار بالغير. Kaidah ini melarang perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain. Ya. Jadi kaidah ini melarang perbuatan yang dapat menimbulkan mudarat bagi orang lain. وكذلك تمنع الإضرار بالنفس وإدخالها في العنة بدون مصلحة يرجحها الشرع. Dan juga melarang seorang untuk menimbulkan mudarat bagi pada dirinya sendiri tanpa ada maslahat syar'i yang lebih besar. Baik. Ya, jadi selain tadi yang pertama ya, paragraf pertama kita ada mencegah, kemudian ada mengobati. Paragraf yang kedua berbicara tentang bahwasanya kita tidak boleh menyakiti diri sendiri, merugikan diri sendiri, dan juga tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Ya. Jadi ini ada dua makna. Ya. Makna pertama tadi mencegah sebelum sakit dan mengobati. Makna yang kedua adalah tidak boleh kita merugikan diri sendiri dan juga tidak boleh merugikan orang lain. Ya. Merugikan orang lain jelas ya karena itu merupakan kezaliman. Dan merugikan diri sendiri pun ini juga dilarang karena ini juga merupakan bentuk kezaliman. Ya. Ya, jadi ada dua makna dari kaidah ini. Mencegah, mengobati, kemudian larangan untuk menyakiti diri sendiri, merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Seperti itu. Baik, kemudian dalil-dalil yang mendukung atau dijadikan landasan dari kaidah yang agung ini ada banyak. Pertama dari firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 231, "Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu." Ya. "Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu." Ini ayat ini janganlah kamu mempertahankan mereka para istri ya, untuk memberi mudarat sehingga kamu berbuat aniaya. Dia maksudnya di sini adalah ketika eh, seorang hendak menceraikan istrinya, ya mungkin karena sebuah kesalahan, tetapi dia tidak segera untuk menceraikannya, tidak segera untuk menceraikannya, tapi dia gantung. Ya. Jadi dia tetap jadikan dia sebagai istri, tapi dia berbuat zalim terhadap istrinya tersebut. Ya. Dia tidak mau ceraikan, ya tetap dia gantungkan di rumahnya itu. Ya. Dan kemudian si suami ini menganiaya atau mengurangi hak-haknya, ya. Tidak diberikan uang, belanja, atau tidak diberikan nafkah yang mencukupi, yang layak baginya. Ya, hidupnya digantung terlunta-lunta, namun masih tetap statusnya sebagai istri. Ya. Maka di sini Allah Azza wa Jalla melarang perbuatan tersebut. Ya, kalau engkau ya hendak menceraikan, maka ceraikanlah dengan cara yang baik. Kalau sekiranya sudah tidak cocok, ya sudah, maka berpisahlah dengan cara yang baik. Ya. Dan jangan menggantungkan atau membiarkan istrimu itu terlunta-lunta ya berada di bawah pengawasan sebagai istri, masih sebagai istri, namun dia terlunta-lunta di sana, tidak diberikan nafkah, ya, tidak diberikan perhatian, tidak diajak bicara. Baik. Maka Islam melarang seorang untuk menahan istrinya tanpa niat yang baik. Ya. Melarang hanya untuk menyakitinya atau mempersulit hidupnya,
karena hal tersebut adalah sesuatu kezaliman, ya. Menahan istri, ya, tidak dicerai, ya, tidak dipergauli dengan baik, ya, digantung statusnya, itu adalah perbuatan zalim, ya, dan termasuk perbuatan doror, dan Allah melarang perbuatan doror tersebut. Baik, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Wala tudaruhunna litudayyiqu 'alaihin." Ya. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka para istri untuk menyempitkan kehidupan mereka. Ya. Makna ayat ini adalah kita dilarang untuk memperlakukan istri dengan cara menyakitinya. Ya. Misalnya dengan menahan haknya atau mempersulit hidupnya. Ya, ini masih seperti ayat yang pertama tadi. Ya. Karena ini merupakan bentuk doror, bentuk zalim yang wajib untuk dihilangkan. Ya, jadi doror ini juga muradif atau sinonim dari perbuatan zalim. Kita tidak boleh menzalimi diri sendiri, tidak boleh menzalimi orang lain. Ya, dan di sini Allah katakan, ya janganlah kamu menyusahkan mereka para istri untuk menyempitkan kehidupan mereka. Ya. Kalau pengen pisah ya pisah dengan cara yang baik. Kalau pengen tetap bersatu ya maka pergaulilah dengan cara yang baik. Kemudian dalil yang ketiga wa qauluhu ta'ala wa la tudarra walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladih. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula, ya, ayahnya menderita karena anaknya. Maknanya adalah kedua orang tua dilarang saling menyakiti atau merugikan dengan alasan anak. Ya. Karena boror antara kedua belah pihak tetap harus dicegah. Ya. Tidak boleh sih ya seorang orang tua, apa orang tua ya, entah itu ayah atau ibu, merasa atau di hidupnya sempit, hidupnya susah karena ada anaknya. Ya. Maka di sini Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk menyakiti atau merugikan keluarga, menyakiti keluarga hanya karena alasan anak. Ya. Ada anak maka kemudian hidupnya menjadi lebih susah dan segala macamnya. Ya. Dan jangan pula, ya, dalam tafsir Jalalain ya disebutkan la tudara walidatun biwaladiha ay bisababihi bi an tukriha ala irda'ihi idza imtana'at. Ya. Jangan seorang ibu itu merasa terbebani karena anaknya, yaitu dengan dipersusukan kepada orang lain apabila ibunya ini nggak mau. Ya. Kalau kalau ini konteksnya Arab zaman dahulu, anak itu biasanya disusukan kepada orang lain di desa-desa supaya mereka fasih ya bahasanya terbebas dari penyakit. Ya, tapi kalau ibunya tidak mau ya sudah. Ibunya pengen tetap bersama anaknya, maka kita tidak boleh memisahkan anak dengan ibunya. Baik. Wala yudhara mauludun lahu biwaladih, dan seorang ayah juga tidak boleh merasa terbebani karena anaknya, yaitu bi ayyukallifa fawqa taqatihi wa idhafatil waladi ila kullin minhuma fil mawdi'aini lil isti'taf. Ya. Ya, seorang ayah tidak boleh merasa terbebani karena dia harus menanggung apa namanya biaya-biaya kehidupan anaknya. Ya, jadi kita tidak boleh merasa terganggu atau rezeki kita itu merasa terganggu karena adanya anak. Ya, ya tadi seorang ibu tidak boleh merasa terganggu, ya, atau tidak boleh dipaksa untuk menitipkan anaknya. Ya, kalau ibunya nggak mau ya sudah, ya jangan dipaksa, dan juga seorang ayah juga tidak boleh terlalu memaksakan dirinya untuk mencukupi kebutuhan anaknya ya dengan paksaan yang sebenarnya tidak mampu untuk ditanggung seorang ayah ya. Kalau ayahnya mampu untuk mencari nafkah ya maka itu kewajiban beliau. Tapi kalau misalnya ayahnya memiliki batasan-batasan tertentu ya,
entah itu batasan fisik atau batasan finansial yang sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya, ya maka sang ayah di sini tidak berdosa, ya, tidak berdosa dan tidak perlu untuk dipaksa di luar batas kemampuannya. Ya. Jadi seorang ayah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Ya. Dan dia tetap tidak boleh bermalas-malasan. Seorang ayah tetap harus bersemangat mencari nafkah, tetapi tidak boleh dia dituntut untuk lebih dari apa yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki. Karena kemampuan setiap orang itu berbeda-beda, ya. Apalagi dalam mencari nafkah, ada yang lancar dalam mencari rezeki, mudah baginya, dan ada yang sukar, ya. Ada yang tidak seperti yang lain. Maka tidak boleh kita membebani orang tua di luar batasnya. Baik, kemudian yang keempat, wa minas sunnah, dalil dari sunnah tentang larangan untuk berbuat membahayakan orang lain adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la darara wa la dirar, tidak boleh melakukan perbuatan doror, ya, dan juga tidak boleh melakukan perbuatan dirar. Ya. Doror di sini menurut beberapa pendapat maksudnya adalah berbuatan yang membahayakan diri sendiri. Ya, itu doror. Dan diror adalah perbuatan yang membahayakan orang lain. Ya. Jadi ini adalah salah satu tafsir atau salah satu makna dari la dharara wa la dirar. Tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Baik. Kemudian waqad ja'ala al-ulama'u hadzal hadits aslan li hadhihi al-qa'idah. Para ulama menjadikan hadis ini sebagai pondasi dasar bagi kaidah keempat ini, ad-dhararu yuzal. Ya. La dharara wa la dirar, hadis yang mulia ini merupakan dasar atau pijakan bagi kaidah keempat ini. Ya. Lafadznya pun mirip-mirip. Ya. Hadis la dharara wa la dirar, kaidah ini ad-dhararu yuzal. Ya. Karena secara tegas hadis ini melarang semua bentuk madarat, bentuk kezaliman, bentuk perbuatan yang merugikan, ya. Baik itu yang menimpa diri sendiri maupun orang lain secara mutlak. Ya. Merugikan diri sendiri, ya, menyakiti diri sendiri, misalnya dengan apa namanya pola hidup yang tidak sehat, ya. Itu kalau dari segi ke dunia, atau kalau dalam segi akhirat, ya, misalnya seorang bermalas-malasan untuk melakukan ibadah, ya, bermalas-malasan untuk thalabul ilmi, ya, maka ini merupakan salah satu bentuk menzolimi diri sendiri, dan itu adalah perbuatan yang dilarang, ya. Ketika azan berkumandang, maka kita diminta untuk segera bersiap-siap menuju masjid. Ya, apabila kita berleha-leha, nyantai-nyantai, kemudian sampai terlewat sholatnya, maka itu merupakan bentuk menzolimi diri sendiri, membahayakan diri sendiri, ya, dari sisi agamanya. Contoh lainnya tadi yang seperti yang sudah kita sebutkan, ya bermalas-malasan dalam thalabul ilmi. Tidak menghadiri majelis ilmu, tidak belajar, tidak baca buku, tidak ikut kajian, dan segala macamnya, maka ini merupakan perbuatan menzalimi diri sendiri. Karena dia berarti membiarkan dirinya dalam kejahilan, ya. Membiarkan dirinya tidak mengetahui kebenaran dan semacamnya, maka ini merupakan perbuatan zalim terhadap diri sendiri. Adapun menzalimi orang lain maka jelas, ya, bahkan ini ijma, ya, semua ulama yang apa, bahkan semua orang yang berakal sekalipun meyakini bahwasanya kita tidak boleh merugikan orang lain, ya. Tidak boleh mengganggu orang lain, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh mengganggu anggota keluarga kita, tidak boleh mengganggu tetangga, tidak boleh mengganggu, ya, rekan kerja kita, ya, dengan gangguan-gangguan apapun yang membuat dia tidak nyaman, ya. Baik itu tidak nyaman atau tersakiti atau mungkin hartanya terambil atau haknya terampas, itu semuanya tidak diperbolehkan. Ya, jadi hadis ini adalah hadis yang sangat ringkas namun mengandung makna, ya, cakupan makna yang sangat luas sekali, ya. Dan bisa diterapkan di hampir seluruh lini kehidupan. Baik itu yang menyangkut diri sendiri secara pribadi maupun dalam konteks bermuamalah. Baik itu nanti yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla atau dalam hal bab ukhrawi,
ya, bab agama ataupun dalam bab masalah dunia. Kemudian kita lanjut dalil yang kelima wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam kullul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduh. Setiap muslim bagi muslim yang lain itu haram. Maksudnya di sini haram artinya tidak boleh menyakiti, tidak boleh merampas. Ya tidak boleh ya menodai kehormatannya. Damuhu artinya darahnya seorang muslim itu haram untuk ditumpahkan. Nggak boleh dibunuh, nggak boleh dipukuli, nggak boleh dianiaya, nah. Baik itu fisik maupun verbal, ya dibully itu nggak boleh. Wa maluhu ya dan juga hartanya tidak boleh diambil, baik itu diambil haknya atau di apa namanya dicurangi, ya, gajinya dan segala macamnya, atau dipalak misalnya atau dibegal itu tidak boleh. Ya. Wa irduhu dan juga kehormatannya, nama baiknya, reputasinya itu juga tidak boleh dijatuhkan. Tidak boleh kita menghina atau membuat meme yang mengolok-olok seseorang muslim dan segala macamnya. Ya, itu semuanya tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Ya, seorang muslim itu wajib untuk menjaga ya harta, darah dan juga kehormatan muslim yang lain. Amsalatul qaidah sekarang. Contoh penerapan kaidah yang disebutkan dalam kitab ini, la yajuzu li ahadin an yatasarrafa fi at-tariqil 'am bibina'in aw hufrin daf'an lid-darari 'anil nas. Ya. Tidak boleh seorang membangun atau menggali sesuatu di jalan umum yang dapat mengganggu pengguna lain, ya, untuk menghindari bahaya terhadap masyarakat. Ya, kalau dalam konteks modern, ini berarti contohnya adalah parkir di bahu jalan, ya, parkir mobil terutama yang sering mengganggu, parkir mobil di bahu jalan sehingga mempersempit jalan, membuat orang menjadi harus pelan-pelan, harus menghindar dan segala macamnya, ya. Bahkan di beberapa daerah ya sampai parkir mobil itu menutup akses ya lalu lalang orang yang tinggal di komplek tersebut dan ini merupakan perbuatan yang zalim, ya. Contoh yang kedua, yajuzu lil insani an yaftaha shubbakan fi jidari baitihi. Walakin law kashafa bihi ala nisa'il jiran mana'a min fathi syubbak daf'an lidh-dharari 'anil jiran. Seorang boleh membuat jendela di dinding rumahnya. Tetapi jika jendela itu membuatnya bisa melihat aurat tetangga, ya bisa melihat ya perempuan di rumah seberang, ya, maka wajib ditutup ya, nggak boleh asal buka tutup pintu ya. Kalau ada pintu ya boleh dibuka asalkan dia tidak mengarah untuk melihat aurat tetangganya. Ya, atau kalau di rumah kita sendiri kita tidak boleh semena-mena atau seenaknya membuka pintu atau membuka jendela ya, yang nanti bisa menyebabkan terlihatnya aurat dari anggota keluarga kita, ya. Itu adalah untuk menghindari supaya kehormatan kita tidak ternodai, ya. Tidak untuk menjaga pandangan, tidak ya tidak apa namanya eh, liar dalam memandang. Salah satunya adalah dengan cara tersebut, ya. Pintu-pintu ya kalau bisa jangan dibuka, ya. Kalau terbuka pastikan di situ aurat orang di dalam rumah tidak terlihat. Ya. Ya, boleh membuka pintu atau membuka jendela dengan catatan jangan sampai apa yang di dalam rumah terlihat dari luar. Baik. Contoh yang ketiga, la yajuzu lil bai an yukhfiya al-'aib alladhi fi as-sil'ah wa in akhfaha falil mushtari al-khiyar fi raddiha daf'an lidh-dharari 'an nafsihi. Tidak boleh seorang penjual itu menyembunyikan cacat pada barang dagangannya, ya. Jika ia melakukannya, maka pembeli berhak untuk mengembalikan barang tersebut untuk menghilangkan kerugian bagi dirinya, ya. Ya, bagi para pedagang tidak boleh menipu pembeli, ya. Kalau misalnya barangnya ini ya mobil misalnya mobilnya pernah penyok ya kemudian dipoles maka harus dijelaskan dulu mobilnya pernah ya penyok kemudian kita benarkan dan segala macamnya, ya. Kalau jual sesuatu pun ya tidak boleh di klaim overklaim ini sangat bagus dan segala macamnya padahal di situ adalah barang yang biasa saja, ya.
Barang yang biasa tidak boleh diiklankan dengan overclaim. Ini barang bagus, bisa mengobati ini. Ya, itu namanya menipu, ya, menipu, menzolimi orang lain. Ya. Barang biasa jangan di overclaim, kemudian kalau cacat harus dijelaskan. Jangan ditutup-tutupin. Ya. Boleh ditutupin tapi harus dijelasin. Dulu pernah jatuh, kemudian kita tutup dan segala macamnya. Baik. Itu beberapa dari penerapan kaidah. Ya, sebenarnya kaidah ini sangat luas sekali, ya, bisa diterapkan di hampir seluruh kehidupan kita, baik lingkup yang sederhana sekali, kehidupan kita secara pribadi, maupun nanti dalam tingkat ya tatanan tatanan masyarakat, baik itu masyarakat tingkat tempat kerja kita, kemudian lingkungan hidup kita, ya negara kita, atau bahkan sama tingkat internasional antar negara, ini bisa menggunakan kaidah ini, ya. Dari segala sesuatu yang merugikan, maka itu harus dihilangkan, ya. Bentuk misalnya korupsi, ya, kemudian misalnya kezaliman dan segala macamnya, maka itu harus dihilangkan. Baik. Mustasnayatul qaidah. Sekarang kita masuk ke yang dikecualikan dari kaidah atau pengecualian dari kaidah ad-dhararu yuzal. Yajuzu iqa'u dharar lil maslahah atau darurah fi halat. Ya. Terkadang syariat membolehkan munculnya bahaya tertentu atau mengizinkan untuk adanya dharar pada kondisi tertentu apabila di baliknya terdapat kemaslahatan yang lebih besar atau darurat yang nyata. Ya, jadi bukan semua bahaya otomatis harus dihindari. Jika bahaya kecil menjadi sarana untuk mencegah bahaya besar, maka dibolehkan. Baik, contohnya di sini adalah ittikhadus sujun. Ya, menetapkan penjara dan hukuman bagi para penjahat. Wa mu'aqabatul mujrimin. Wa in tarattaba ala uqubatihim darar. Lianna fi dhalika adlan wa daf'an li dararin 'am. Ya. Konteks modern ini ada penjara ya bagi para pelaku, ya misalnya penipuan, ya, atau misalnya ya pengedar narkoba dan segala macamnya, maka di sana ada namanya penjara, hukuman bagi para ya penjahat tersebut. Walaupun hukuman tersebut akan menimbulkan rasa sakit, ya, penderitaan bagi orang yang dihukum, namun hal ini dibenarkan oleh syariat, ya, karena mengandung keadilan dan mencegah bahaya yang lebih luas di masyarakat, ya. Orang yang berbuat salah atau orang yang melakukan dosa besar ini memang harus diberikan pelajaran, ya, supaya dia bisa bertobat, supaya dia bisa tersandar, dan supaya orang lain juga tidak terkena dari tipuan atau kerugian yang dia sebabkan. Ya. Allah Azza wa Jalla telah mensyariatkan beberapa jenis hudud, ya, hukuman-hukuman syar'i, contohnya seperti kisos, ya. Apabila ada seorang yang membunuh dengan sengaja, ya, muslim yang lain, maka syariat meminta supaya dia juga dikisos, ya, dibunuh balik. Ya, Allah katakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan dalam pelaksanaan kisos itu ada kehidupan, ya, jaminan kehidupan, jaminan keamanan bagi susunan masyarakat, ya, susunan masyarakat dalam taraf bernegara, ya. Ketika ada pelaku kejahatan dihukum dengan hukuman yang berat dan adil, maka ini akan memberikan efek jera, akan memberikan peringatan bagi masyarakat yang ada di situ supaya tidak melakukan perbuatan tersebut. Ya. Misalnya hukum potong tangan. Ya. Orang yang mencuri dipotong tangannya. Apabila nanti ya, setiap pelaku pencurian akan dipotong tangannya, maka orang-orang pun akan menjadi takut untuk melakukan pencurian tersebut. Ya. Disinilah letak faedah atau hikmah di balik hudud, ya. Walaupun hudud ini terlihat kejam, ya, apalagi bagi ya para penggagas teori HAM, ya. Mereka merasa hukum Islam ini sangat barbar, ada potong tangan, ada mutilasi, kemudian ada pak hukum pancung, ya, yang kata mereka ini tidak sesuai dengan kehidupan modern yang santun dan segala macamnya. Mereka bilang hukum Islam ini barbar. Tetapi Allah Azza wa Jalla katakan ini adalah kehidupan, adalah jaminan kehidupan
hukum yang lebih baik daripada hukum buatan manusia. Oh ya, walaupun memang terdengar menyakitkan atau mengerikan bagi yang terkena hukuman tersebut, namun bagi yang lain ini adalah sebuah jaminan keamanan, jaminan keselamatan. Baik. Kemudian yang kedua, di antara pengecualian kaidah ad-dararu yuzal adalah tanfidul hududi wal qisas li daf'i ad-darari 'anil mujtama' wal afrad. Ya, kalau tadi hukuman penjara ini adalah bagi eh, kejahatan-kejahatan yang memang tidak ditetapkan oleh syariat, ya contohnya tadi seperti pengedar narkoba atau pengedar minuman keras, ya. Ini tidak disebutkan hukumannya secara spesifik oleh syariat. Ya, untuk minum keras memang ada hukumannya, tetapi untuk pengedarnya ya atau suppliernya ini tidak ada ya, secara tegas. Jadi para ulama nanti akan berijtihad hukuman apa yang cocok untuk para pengedar ini, ya, pengedar minuman keras, ya, kemudian pengedar narkoba. Kalau di Saudi sendiri untuk para pengedar narkoba, ya, maka mereka hukumannya adalah hukuman pancung, ya, hukuman dibunuh, ya, seperti hukuman kisos. Karena narkoba sendiri adalah dosa atau obat yang sangat merusak, ya, yang sangat merusak, yang menyebabkan banyak sekali, ya, penyakit, banyak sekali kerusakan, banyak sekali pertengkaran, bahkan sampai kematian. Dan ini korbannya tidak sedikit, korbannya sangat banyak sekali. Ya, maka di situ Saudi Arabia menetapkan bagi siapa saja yang mengedarkan narkoba, ya, maka hukumannya adalah hukuman pancung. Baik. Adapun untuk hudud dan kisos, maka ini adalah untuk hukuman yang sudah memang ditetapkan. Mencuri misalnya, ya maka ada hukumannya. Tetapi kalau bukan mencuri seperti korupsi, ya, korupsi ini juga bertingkat-tingkat. Kalau korupsinya hanya 100.000, 200.000, maka tentu saja hukumannya berbeda dengan korupsi yang ya miliaran atau triliunan. Ya. Maka nanti akan dikembalikan kepada hakim hukuman apa yang cocok untuk para pelaku korupsi tersebut. Baik. Lidafi dharari anil mujtama' wal afrad. Ya. Tujuan dari hudud dan qisas adalah untuk menjaga keamanan, kehormatan dan keadilan sosial. Ya. Beberapa contoh hudud seperti az-zani atau waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya. Perempuan berzina dan laki-laki pezina, maka mereka masing-masing mendapatkan hukuman cambuk 100 kali cambuk. 100 kali cambukan. Ya, apabila ini diterapkan dalam susunan masyarakat, maka orang-orang akan berpikir ya 1.000 kali untuk ya melakukan pacaran atau ya khalwat dan segala macamnya, termasuk dari perbuatan zina dan mukaddimah-mukaddimahnya. Mereka lebih berhati-hati, orang tua pun juga akan lebih menjaga putra-putrinya supaya tidak ya menjadi korban dari hudud tersebut. Kemudian, ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Al-qaidul mutafarri'ah an qaidah ad-darar yuzal. Beberapa contoh mutafarri'ah, ya, kaidah-kaidah cabang dari kaidah ad-darar yuzal. Beberapa kaidah cabang atau kaidah turunan dari ad-darar yuzal, ya ingat bahwasanya ini adalah kaidah besar, maka dari setiap kaidah besar akan ada turunan, ya, akan ada turunan-turunan dari kaidah tersebut. Kaidah yang pertama adalah ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Bahaya harus dihindari sebatas kemampuan atau sesuai dengan kemampuannya. Bahaya atau kerugian itu dihindari sesuai dengan kemampuannya. Wa ma'naha annahu yajibu daf'u ad-darari kullah. Fa in lam yumkin daf'u kullih, dufi'a ma amkana hasbal istita'ah. Bahaya itu wajib dihindari seluruhnya. Sesuatu yang merugikan itu kalau bisa harus dinolkan. Harus dinolkan. Namun bila tidak mungkin untuk dihilangkan seluruhnya,
maka sebisa mungkin dihilangkan sesuai dengan kemampuan. Contoh, as-sariku yudfa'u biqadril imkan. Fa in kana yandafi'u bil 'asa fala yadfa'u bir rasas. Ya, seorang pencuri ya. Kemudian dia tertangkap, kemudian dia melawan ya. Ada pencuri tertangkap dan dia melawan. Maka dia harus bisa dilumpuhkan dengan cara yang tidak membuat dia mati ya, tidak membuat dia mati. Ya, entah itu dengan cara dipukul ya sampai dia ya merasa tersakitin atau pingsan sejenak. Fala yudfa'u birrasos. Yang penting jangan langsung ditembak ya. Jadi kalau ada pencuri kemudian dia melawan, kalau bisa dipukul-pukul aja dulu ya. Jangan langsung ditembak. Dan ini bagi polisi ya. Dan polisi tentu saja mereka sudah punya standar sendiri bagaimana melakukan hal tersebut. Ya, jadi tidak langsung ya, para pelaku kejahatan ini kemudian langsung di dar dor ya. Harus di sana ada beberapa step by step ya. Langkah demi langkah kalau bisa dilumpuhkan saja entah itu dengan tongkat ya atau dengan setruman listrik maka itu sudah cukup ya. Jangan dilebih-lebihkan ditembak dengan peluru karet yang membuat dia bengkak atau patah tulang ataupun jangan sampai dia langsung ditembak dengan ya peluru timah. Baik, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah yajuzu qat'ul 'adwil musab bis saratan lil hifadhi 'ala baqiyatil a'dha'. Bolehnya memotong anggota tubuh yang terkena kanker demi menyelamatkan bagian tubuh lainnya dari kerusakan yang lebih besar. Jadi apabila anggota tubuh terkena kanker dan dikhawatirkan menyebar dan atas saran dokter ini harus diamputasi, maka lebih baik diamputasi. Ya, daripada nanti dia menyebar kemudian membuat seluruh anggota tubuhnya menjadi rusak. Ya, maka ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Kalau bisa jangan mati ya jangan mati ya. Kalau misalnya diamputasi ya udah amputasi saja. Yang penting jangan sampai orang tersebut meninggal. Ya, itulah makna dari kaidah ini. Ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Bahaya dihindari sesuai dengan kemampuannya. Kaidah yang kedua adalah ad-dararu la yazalu bimuslihi. La yuzalu bimislihi. Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang semisal. Maknanya anna daf'ad darar wa raf'uhu muqayyadun bi an la yakuna bi dararin mumasil. Menghilangkan bahaya harus tidak menimbulkan bahaya yang sama besar atau lebih besar. Ya. Lianna apa namanya? Au a'la minhu. Ya. Upaya penghilangkan bahaya harus tidak menimbulkan bahaya yang sama besar atau lebih besar. Kalau cara mencegah madarat malah menimbulkan madarat yang lain yang lebih besar atau sepadan, maka itu tidak diperbolehkan. Contoh, lau ukriya muslimun ala qatli muslim bi ghairi haqqin fala yajuz. Jika ada seorang muslim dipaksa untuk membunuh muslim yang lainnya, maka ia tidak boleh melakukannya. Ya, ada seorang kasih pistol, ya, minta untuk membunuh temannya, muslim juga. Ya. Kemudian kalau kamu nggak bunuh, maka saya akan bunuh. Maka dia tidak boleh melakukan hal tersebut. Ya, فلا يجوز فلا يجوز له الإقدام على قتله لأن حياته ليست أولى من حياة غيره karena jiwa orang lain tidak lebih rendah daripada jiwanya sendiri. Jadi, dan dia juga tidak boleh untuk merasa bahwasanya hidup dia lebih mulia atau lebih layak untuk dipertahankan daripada jiwa yang lain. Ya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, la yajuzu li mudtarrin an ya'kula ta'ama mudtarrin akhar li'annahu mislu. Jika ada seorang yang kelaparan, maka dia tidak boleh memakan makanan milik orang lain yang juga kelaparan. Ya, karena keduanya sama-sama dalam keadaan darurat.
Ya, ada dua orang ya, terombang-ambing di lautan, punya bekal, maka masing-masing tidak boleh saling untuk menjatuhkan, saling untuk merampas bekal yang lain. Ya, karena keduanya sama-sama dalam kondisi darurat. Ya. Ad-dararu la yuzalu bimislihi. Kaidah tidak bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang sebanding. Kemudian yang ketiga contohnya adalah idza kana syakhsu fi mawdhi' hajah wa lam yakun ma'ahu illa ma yakfi lahu wa li'iyalihi fala yalzam badlahu lil mudtarrin. Jika seorang memiliki makanan yang hanya cukup untuk dirinya dan keluarganya, ia tidak wajib memberikannya kepada orang lain yang kelaparan. Karena hal itu justru akan menimbulkan bahaya bagi keluarganya sendiri. Ya, bahaya keluarganya butuh, orang lain butuh, maka dia wajib untuk mendahulukan keluarganya dulu. Ya, tidak boleh mendahulukan orang lain. Ya, karena kalau kita mendahulukan orang lain, maka itu justru akan menimbulkan bahaya baru bagi keluarganya sendiri. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Ya. Jadi ad-dararu la yuzalu bimislihi. Darar tidak boleh dihilangkan dengan yang semisal. Baik, kaidah yang ketiga, idza ta'arada mafsadatani ru'iyya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Jika ada dua keburukan bertemu, ya, maka diperhatikan mana yang lebih besar bahayanya dan kemudian kita lakukan yang lebih ringan bahayanya, ya. Jadi dalam kondisi kita dipertemukan dengan dua kondisi yang dolor, ya. Satu lebih besar dorornya dan satu lebih kecil. Dan nggak ada opsi ketiga. Kalau seandainya ada opsi ketiga, kita cari opsi ketiga. Tapi kalau seandainya tidak ada opsi, cuma dua itu saja, bahaya besar, bahaya kecil, maka kita lakukan bahaya yang kecil. Ya. Apabila dalam suatu keadaan terdapat dua mafsadat, bahaya atau kerusakan, dan tidak mungkin menghindari keduanya, maka wajib memilih yang lebih ringan agar terhindar dari bahaya yang besar. Inilah prinsip fikih penting yang digunakan dalam hukum darurat dan kebijakan publik dalam dunia Islam. Baik. Contoh, contoh, jawazu syakku batnil al-maytah لإخراج الجنين الذي ترجى حياته وترتكب مفسدة شق البطن لدفع مفسدة أكبر وهي موت الجنين. Jika ada ibu hamil ya, dan dia kemudian meninggal ibunya ini, maka kita diperbolehkan ya untuk membedah perut ibu tadi dan mengeluarkan janin yang masih diharapkan kehidupannya atau masih diketahui janin tersebut hidup. Ya, jadi kalau ibunya meninggal, janinnya masih hidup nih, masih gerak, maka ya sudah dikeluarkanlah bayi tersebut dengan cara disesar ya, disesar. Mayatnya disesar, kemudian diambil janinnya. Ya, apa namanya menyayat atau memutilasi orang meninggal itu adalah sebuah doror atau sebuah hal yang tidak boleh dilakukan. Tapi kalau dalam kondisi ini, kondisi darurat, maka boleh dilakukan untuk menyelamatkan nyawa janin yang masih mungkin untuk diselamatkan dari perut ibunya tersebut. Oke. Wa qaribun min hadhihi al-qa'idah qa'idatun ukhra. Ada yang mirip dengan kaidah ini yaitu yutahammalu dhararul khas li ajli daf'il dhararil 'am. Bahaya pribadi itu ditanggung atau diterjang demi mencegah bahaya yang sifatnya umum, ya. Apabila ada dua bahaya, satu menyangkut masalah pribadi, yang kedua menyangkut masalah umum, maka yang wajib dijaga adalah maslahat umum. Ya. Maslahat pribadi ini bisa dikorbankan. Ya. Yang penting adalah maslahat umum tetap stabil, tetap aman, ya. Tidak terjadi kekacauan yang besar. فيجوز هدم البيت الذي يعيق الطريق العام دفعا للضرر العام. Ya, contohnya yang disebutkan di sini adalah
Eh, Bolehnya merobohkan rumah pribadi jika rumah itu menghalangi jalan umum atau saluran air. Ya, demi mencegah bahaya lebih besar yang menimpa masyarakat. Ya, maka kerugian individu tadi diterima atau dilaksanakan demi kemaslahatan atau keselamatan orang banyak, ya. Jadi kalau dia punya tanah, ya, ada bangunan di situ dan ingin dibuat perluasan, ya, perluasan jalan atau pembangunan jalan baru, maka dia boleh untuk apa namanya, jual, bisa dengan cara menjual ataupun ya merobohkan secara sukarela, ya. Jadi apabila ada kepentingan pribadi bertemu dengan kepentingan publik, maka yang didahulukan adalah kepentingan publik. Baik. Kemudian kaidah yang keempat, yang cabang terakhir adalah dar'ul mafasid aula min jalbil masalih. Dar'ul mafasidi aula min jalbil masalih. Menolak keburukan lebih diutamakan daripada mendapatkan kemaslahatan. Ya. Menolak keburukan itu lebih diutamakan atau lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Wa ma'naha idza ta'aradat mafsadatun wa maslahah. Apabila antara bahaya dan manfaat ini ada bertemu, terjadi benturan. Ala darajatin wahidah, dalam satu derajat, satu kepentingan. Kuddima raf'ul mafsadati ghaliban ala jalbil masalih. Ya, maka menolak bahaya ini lebih didahulukan daripada mendapatkan maslahat. Karena syar'a ihtamma bil manhiyat asyadd min ihtimamihi bil ma'murat. Karena syariat lebih menekankan larangan daripada perintah. Artinya sesuatu yang dilarang maka ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan harus segera ditinggalkan. Adapun kalau perintah syariat dalam ayat ataupun hadis maka ini masih ada dua kemungkinan. Kemungkinan ini memang wajib atau kemungkinan ini adalah anjuran atau mustahabbat. Seperti itu. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan apabila berkumpul perintah dan larangan, maka mendahulukan meninggalkan larangan lebih utama daripada melaksanakan perintah. Ya, dalil yang mendukung kaidah ini banyak, ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, orang-orang bertanya tentang khamr dan judi. Maka secara fakta memang di sana ada manfaat, ya, tapi juga ada dosa. Namun ternyata dosanya lebih besar daripada manfaat dari keduanya. Maka judi dan khamr tersebut menjadi sesuatu yang diharamkan. Ya, walaupun memang kata orang atau kata pelakunya ada hal positifnya, tetapi ternyata hal negatifnya lebih banyak, lebih berbahaya, lebih, ya, fatal akibatnya daripada hal positifnya. Baik, dalil dari sunnah, idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Nabi katakan apabila ada larangan, ya, apabila aku melarang kalian dari suatu perbuatan, maka jauhilah itu sejauh-jauhnya. Wa idza amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Tetapi ketika ada perintah syariat, maka dilakukan sesuai dengan kemampuan. Ya. Perintah syariat selalu beriringan dengan kemampuan, tetapi kalau larangan maka ini sifatnya adalah dijauhi sejauh-jauhnya secara total. Maka ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan larangan ini lebih utama atau lebih besar daripada mendapatkan manfaat. Contoh, ya, mana asyakhsu min at-tasarruf fi mulkihi bima yalhaqu ad-dararu bi ghairihi. Melarang seorang menggunakan hartanya dengan cara merugikan tetangga. Ya. Kayaj'ala darahu masna'an lil hadidi yasduru aswatan muz'ijah wa dhalika daf'an lil mafsadatil murattabah. Misalnya menjadikan rumahnya pabrik besi yang menimbulkan suara berisik dan mengganggu tetangga karena menolak bahaya bagi orang yang lebih utama daripada manfaat pribadi, ya. Jadi kalau ada orang ingin bangun pabrik di komplek pemukiman, maka ini ditolak, ya, ditolak karena nanti akan mengganggu ketenangan dari warga sekitar di situ. Walaupun di situ nanti ada maslahat misalnya sebagai beberapa penghasilan bagi warga sekitar yang bekerja di sana. Namun kalau ternyata
mafsadatnya lebih besar, mengganggu ketertiban, kemudian nanti ada polusi dan segala macamnya, maka lebih baik tidak dibangunkan pabrik dekat pemukiman tersebut. Ya, karena darul mafasid awla min jalbil masalih. Oke. Menghilangkan keburukan itu lebih diutamakan daripada mendapatkan maslahat. Contoh yang kedua, لو وجب على المرأة غسل ولم تجد ما يسترها من الرجال شرع لها تأخير الغسل لأن في الغسل مصلحة ولكن درء مفسدة نظر الرجال إليها أولى من جلب مصلحة الغسل. Jika ada seorang wanita ya dia wajib mandi janabah misalnya setelah selesai haid ya, namun tidak menemukan penutup aurat dari pandangan laki-laki ya, nggak ada kamar mandi khusus perempuan, adanya kamar mandi umum, ya, atau adanya sungai, maka ia boleh menunda mandi, ya, sampai mereka semuanya pergi, ya, karena menolak pandangan haram atau mudarat lebih utama daripada meraih pahala mandi janabatnya. Jadi nanti mandinya bisa ditakhir setelah sepi, seperti itu. Baik, barakallahu fikum jami'an. Itulah beberapa penjelasan mengenai ad-dararu yuzal. Tentu saja ini adalah ringkasannya, ringkasan. Rinciannya tentu saja masih sangat banyak sekali dan penerapannya pun juga sangat beragam, ya, sesuai ada tingkat yang sederhana sampai tingkat yang sangat rumit. Baik, kita ulang ya, kaidah turunan adalah ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Doror itu dihilangkan sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang kedua, eh, yang kedua adalah ad-dararu la yuzalu mislihi. Doror itu tidak boleh dihilangkan dengan yang semisal. Ada yang ketiga, idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'zamuha dararan birtikabi akhafihima. Apabila ada dua doror bertemu, ada doror besar, doror kecil, maka kerjakan doror kecil dan usahakan jangan sampai mengerjakan doror besar. Yang keempat, darul mafasidi awla min jalbil masalih. Menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Oke, barakallahu fikum jami'an. Kita buka sesi tanya jawab. Apabila ada yang ditanyakan, tafadhal. Baik, kita cukupkan pertemuan malam hari ini. Apabila nanti ya ada yang ditanyakan, silakan disampaikan di grup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.